kehutanan itu. Jadi nggak akan mungkin kayu bongkahan itu ketika kita tembak barcode nggak keluar, berarti itu kayu ilegal. Sebenarnya itu harus ditangkap. Penerimaannya itu apa? MOU-nya itu apa? Baru kita bicara legal. Legal. Amdalnya itu betul nggak? Atau amdal legalnya kan namanya main kan? Ya, coba buka-bukaan. Akses data buka-bukaan. Kalau memang mau daerah kita itu benar-benar, Kita mau buka-bukaan, ayolah. Jangan mereka periksa, kita panggil konsultan internasional. Kita panggil konsultan internasional, mereka yang bukanya. Betul nggak nih? Berani nggak mereka nih? Membahas bencana alam yang terjadi di Sumatera, hari ini memang pemicunya siklon tropis, namun hari ini kita ingin membedah hal ini jauh lebih dalam dengan orang-orang yang memang hari ini sebagai penggerak di Aceh Barat. Pertama, Pak Maulana Adin, selamat datang, Bang. Yuk, Terima kasih undangannya. siap. Dan Bung Oges, Siap, terima kasih banyak undangannya Joni. hari ini istimewa juga, kita ada perwakilan dari perempuan yang juga aktivis. Mungkin udah banyak yang tahu juga. Kak Ona, selamat datang, Kak. terima kasih atas undangannya. Mungkin hari ini Kak lebih fokusnya kan Bang, kita fokus membahas hari ini yang memang jarang dibahas oleh media. Baik itu dengan apa yang memang kita lihat nyata di lapangan. Oke, kita membahas data, tapi memang hal apa yang memang udah terjadi di lapangan. Lebih fokusnya ke sana. Mungkin dimulai dari Abang nih Bang, gimana pandangan? Kalau pandangan ini sedikit kawan-kawan semua, bahwasanya kalau kita lihat dampak yang terjadi saat ini jelas bukan aja ini perkara karena banjir itu datang, bukan karena cuaca ekstrim seperti siklon Senyar yang kita bahas saat ini, tapi lebih kepada aspek lingkungan yang memang hari ini memang nyata terjadi di Aceh Barat ini membabi buta. Nah, saat ini memang bahasanya ini udah sangat meresahkan. Karena dampaknya itu bukan dampak lingkungan saja, tapi ada dampak-dampak lainnya, seperti kemanusiaan, dampak infrastruktur kan. Hari ini dampak ekonomi yang saat ini sangat parah kan. Hari ini sawah yang memang mau istilahnya mau panen, mau digarap kembali, tapi hari ini udah hancur. Dan hari ini kita melihat itu tidak ada upaya-upaya saat ini yang fokus. Hari ini kita fokus untuk menyiapkan bantuan. Tapi kita nggak melihat bagaimana situasi masyarakat, ekonominya kayak mana. Bagaimana mereka bisa produksi lagi sawahnya yang udah terkena banjir tersebut. Ada nanti yang nelayan, misalnya ada tambak misalnya, yang kena banjir. Itu kan nggak ada yang bahas. Mungkin itu yang saat ini belum ada yang bahas. Kalau saya rasa. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Kakak dan Moges kan, dan Joni juga sendiri nantinya. Sebelum kita membahas yang lain kan. Tapi sedikit melihat yang kayak dibahas oleh Maulana tadi kan, terkait dengan bagaimana recovery daripada ekonomi sendiri, kemudian keadaan sosial. Melihat hari ini tidak hanya Aceh Barat, melihat Aceh banyak hal yang memang menjadi persoalan sendiri. Mulai dari pernyataan statement dari menteri, kemudian diperparah dengan beberapa bupati di Aceh yang memang angkat bendera putih, tanda menyerah terkait dengan penanggulangan bencana hari ini. Bagaimana melakukan recovery pada saat penanggulangan bencana saja mereka menyerah. Bagaimana dengan recovery? Kemudian menjadi persoalan juga hari ini ketika ada informasi dana bantuan tanggap darurat ini sampai dengan hari ini belum ada yang bisa ditarik dengan berbagai alasan, mulai dari data yang belum siap, kemudian rancangan pengeluaran anggaran yang mau dibawa kemana. Sedangkan hari ini masyarakat khususnya di Aceh, kemudian Aceh Barat butuh rumah-rumah sementara untuk ditinggali, karena melihat kondisi Aceh Barat hari ini yang hampir 30 rumah hilang, kemudian ada fasilitas umum yang hilang, kemudian akses jalan yang sampai dengan kemarin itu belum bisa diakses dengan alasan tidak ada bahan bakar minyaknya. Jadi ini menjadi satu persoalan ketika kita ingin merecovery, sedangkan pasca banjir saja belum tertangani dengan baik. Jadi melihat kondisi hal ini memang harus dipastikan kembali. Walaupun kemarin Presiden hadir di Aceh, di Biren kemarin pada tanggal 6, cuma menjadi persoalan kalau tadi berbicara soal ekonomi, pasca banjir recovery-nya, banyak sawah-sawah yang tergenang oleh lumpur,
Bagaimana nih penanganannya? Oh, Mentan kemarin mengeluarkan statement, catat yang menjadi persoalan hari ini kapan di recovery, sedangkan ini masyarakat membutuhkan segera. Yang sudah menjadi warning hari ini, panen gagal, kemudian tidak bisa ditanami, kemudian membutuhkan waktu dari masa setelah recovery tanah kembali, masyarakat harus membajak kembali untuk kembalikan lagi zat hawa yang ada pada sawah. Ini menjadi satu persoalan kembali. Tidak cukup dengan hanya membuang lumpur yang di atas dari gunung, kemudian ada bibit gratis untuk tahap pertama dari kementerian, tapi ini menjadi persoalan kembali ketika zat hawa tanahnya sudah berubah karena dari gunung. Mungkin itu kalau dari ekonomi. Kemudian kalau dari sosial, melihat hari ini di Aceh Tamiang sendiri hari ini mulai ada korban, bukan korban bencana banjirnya, tapi pasca banjir meninggal karena kelaparan, karena sakit. Ini menjadi persoalan baru. Banyak mayat-mayat yang bertebaran, kemudian tidak ada kantong mayat. Jadi tidak bisa dievakuasi. Ini jadi persoalan baru juga di Aceh sendiri ketika memang walaupun sudah bisa diakses ke kota Aceh Tamiang sendiri, tetapi ada banyak hal yang memang masih harus dibenahi. Dan hari ini sendiri pemerintah pusat seperti tidak ada tahapan ketika menanggulangi bencana darurat seperti ini. Terlihat kelabakan. Jadi baik itu provinsi sendiri, apalagi pemerintah daerah, baik itu di daerah yang sudah menyerah, kalau kita lihat wajar menyerah. Hari ini akses fasilitasnya tidak ada, BBM-nya tidak ada. Kemudian yang menjadi korban bahkan orang pemerintah itu sendiri menjadi korban. Makanya kita butuh hari ini hadir pemerintah provinsi, kemudian pemerintah pusat untuk menangani hal ini. Jadi nggak satu sisi berbicara sosial hari ini, oh tidak terlalu mencekam. Ini omong kosong, tidak mencekam. Kalau kita melihat langsung hari ini hadirnya pemerintah pusat ketika udah sampai di lapangan, udah jadi bicara omong kosong, harus minta maaf. Dan hari ini tidak cukup hanya kata minta maaf, tapi apa yang harus dibuat untuk Aceh hari ini, khususnya untuk Sumatera. Presiden kemarin mengatakan ada 500 miliar di Banda Aceh untuk penanganan banjir di Pulau Sumatera. Sedangkan hari ini anggaran MBG sendiri 1 triliun per hari. Kenapa tidak dipotong dulu anggaran itu, recovery dulu daerah yang terkena banjir, banyak masyarakat di Pidijaya, Aceh Barat, kemudian Betung Atas, kemudian Biren, Aceh Utara, Langsa, yang rumahnya sudah hilang di bawah hama banjir. Ini dulu butuh. Sampai dengan hari ini anak-anak bayi masih tidur. Nanti coba mungkin Kak Ona lebih paham bagaimana menangani anak-anak, kemudian menangani ibu-ibu, kemudian lansia yang memang hari ini sendiri kelompok tertentu ini harus lebih. Oh kalau kita mungkin anak-anak muda, kemudian bapak-bapak yang bisa makan 1 regam 1 hari, ibu-ibu dan anak-anak ini nggak cukup. Belum lagi orang ini terlantar, tidur di jalan. Mungkin kita sempat nengok viral Wakil Bupati Pidijaya menangis karena anak-anak tidur di atas jalan. Ini menjadi satu persoalan juga mungkin Bung John. Mungkin kalau terkait soal perempuan, anak. Karena saya kurang paham bagaimana psikologi mereka. Apalagi kalau Kak Ona lebih paham lah bagaimana psikologi anak-anak, kemudian ibu-ibu, perempuan lebih paham. Apalagi dengan banjir nih. Mungkin ke Kak Ona kan yang lebih paham. Lebih cocoknya emang Kak Ona. Apalagi Kak Ona kan hari ini emang udah terjun langsung berbeda dengan kita hari ini. Gimana Kak? Tapi kalau sudut pandang kakak nih, dari kakak dengar tadi dari Oges, dari Maulana ya kan, sebenarnya bencana ini terjadi karena kita tidak melindungi daerah kita. Nah, ya kan? Mungkin kita udah nggak asing. Kenapa? Penyebabnya itu karena apa? Ya, di atas sana ada pekerjaan, di bawah ada pekerjaan. Artinya nggak menutup, itu ada kesalahan kita. Nah, sebenarnya kita ini kita invest untuk negara kita sendiri, itu ada invest bencana. Hari ini kita lagi yang melakukan penyembuhannya, ya kan? Jadi kalau misalnya ditanya terkait sosialnya, memang kita melihat nih di Aceh Barat, di Betung Atu, ya kan? Ada juga di Aceh Tamiang dan lain sebagainya. Nah, memang kalau bicara anak, bicara ibu, bicara lansia, itu memang harus ada perhatian khususnya. Nah, harapan kita memang ada perhatian khusus itu. Tapi di sini untuk suplai logistik aja susah nih. Gimana suplai terkait yang lainnya? Seperti psikologis anak, ya kan? Nggak bisa. Nah, untuk pembenahan, kalau memang ini tidak dijadikan
ini bencana nasional, ini akan lumpuh total. Harapan kita nggak lumpuh. Dan kita berharap ada yang lain melihat. Nah, mungkin Pak Presiden kan udah turun. Ada perubahan pikiran beliau. Melihat ini negaranya agar tidak lumpuh total. Karena udah berdampak loh, coba lihat. Di mana-mana yang jualan udah mulai tutup, ya kan? Pendapatan kita makin minim dan susah dan sulit. Nah, terkait pengantrian bensin, gas yang hari ini nggak ada, ya kan? Kita kehilangan harga-harga normal. Sebenarnya itu ada kerakusan diri kita. Kenapa? Kalau saya kaji sendiri ya, mungkin saya juga orang yang rakus. Kenapa? Saya nggak memberikan ruang untuk yang lain. Coba aja kita kooperatif, misal tabung gas itu 1 orang 1. Jangan rakus untuk ada penyimpanan dan lain siaga lainnya. Mungkin itu. Kepanikan itu pemerintah harus mampu mengatasi. Kita panik. Nah, pemerintah coba. Jadi kita maunya ada pembenahan itu. Berbicara bencana hari ini seperti gubernur kita sampaikan. Ini adalah tsunami kedua. Iya kan? Ini tsunami kedua. Benar. Karena kalau berbicara banjir, nggak seperti ini banjirnya. Ini banyak kehilangan nyawa. Kehilangan fasilitas. Ya kan? Belum lagi mereka juga kehilangan semangat nih. Ini harus gimana? Bantuan gak ada. Kami harus makan yang ala kadar. Kalau tsunami kita dulu berbeda. Mungkin teman-teman itu merasakan tsunami. Saya juga merasakan. Begitu adanya tsunami, begitu adanya nasional ini langsung nih. Semua membantu kita dan pembenahan Aceh sangat cepat. Dan kita harap ini akan berubah pikiran. Harapan saya tuh pemerintah berubah pikiran. Dan saya juga berharap setelah ini kita sama-sama membangun, menyadarkan, apalagi aparat-aparat hukum ya. Kita berharap mereka itu tidak lagi memberikan izin untuk tambang-tambang ilegal. Nah itu harapan saya itu. Jadi untuk pembenahan, kalau nggak kita akan terus-terusan banjir. Betul. Ya kan, akan terus-terusan kalau tidak ada yang berani. Oke, kita udah mendesak bagaimana caranya ini jadikan bencana nasional. Tapi ini tidak juga terwujud. Harapan saya, harapan kita semua, saya berharap teman-teman juga berharap seperti itu. Ke depan, itu presiden kita berani ambil tindakan-tindakan. Seperti perusahaan sawit. Ya kan? Kita udah kehilangan hutan lindung kita loh. Ya benar. Udah kehilangan loh. Berbicara bencana ini, berbicara kehilangan hutan lindung kita. Kalau saya melihat di situ. Dan pelakunya itu adalah kita. Ya kan? Dan kalau berbicara beberapa bulan, mungkin saya ada mendengar, ada beberapa yang mungkin dugaan kita ada setoran-setoran. Nah, harapan kita ini udah nggak ada lagi. Ya. Bahkan kemarin di Ekpos kan? Iya, itu ya. Jadi saya mungkin sedih ketika masih ada pekerjaan-pekerjaan di atas sana. Berbicara bensin yang memang antrian, kalau untuk keperluan pribadi kita mungkin nggak ngantri seperti ini. Tapi saya nggak tahu ini dalangnya siapa dan gimana. Nah mungkin inilah sama-sama kita kaji bersama semuanya. Jadi kalangan mahasiswa, masyarakat semuanya kita membantu pembangunan pemerintah, ya kan, untuk bupati yang seperti Oges sampaikan tadi, banyak bupati yang memang menyerah. Ya. Memang mungkin karena tidak ada support dari atas, ya kan, dari atas. Jadi harapan kita nih bisa berubah nih. Dalam beberapa hari kita berdoa bersama setelah Pak Presiden turun bisa berubah. Ini akan benar-benar diselesaikan. Bencana ini benar-benar diseriuskan, difokuskan karena saya rasa banyak yang akan membantu kalau memang terbuka. Karena logistik yang udah nyampe pun nggak bisa tersalurkan. Betul. Ya kan? Nah itu. Kenapa? Kita memiliki beberapa fasilitas. Kita punya fasilitas itu. Saya nggak tahu keegoisan negara terhadap itu apa, saya juga nggak paham. Nah kalau gubernur hari ini sudah sangat bekerja luar biasa ya untuk Aceh. Ya itu. Kalau Maulana Kak, malah sampai hari ini Maulana nggak melihat itu seperti tsunami dulu Kita dulu siap tsunami itu recovery-nya, biasanya itu kita ada barak. Sampai hari ini itu mereka masih tidur itu. Sanitasinya nggak dapat, bagaimana mereka istirahatnya. Sedangkan mereka itu ada psikologi. Ketika panik itu ada psikologi ya, terguncang. Harusnya di barak itu pertama sanitasi ada. Dapur umum ada. Kan kayak dibilang Oges tadi,
ada MBG, dana MBG. Kenapa enggak MBG di daerah setempat ataupun daerah kabupaten yang berdekatan yang memang enggak berdampak, dialihkan dulu ke situ. Support untuk orang SPPI, orang BGN-nya lah, untuk dibawa ke situ. Terus rumah sakit, kenapa enggak buat rumah sakit darurat di situ? Kita juga sangat kasihan tuh kampus hari ini ya. Kampus tuh lebih kayak mikir donasi, harusnya mereka juga mikir bagaimana sekolah darurat, pendidikan darurat tuh. Dan kita juga berharap selain kampus kan kita Aceh terkenal dengan syariatnya, daerah-daerah membantu membuka tempat ngaji darurat juga kan, buka balai di situ kan. Makanya yang paling perlu sebenarnya barak. Kalau barak otomatis semuanya udah tersalurkan, baik bantuan, sanitasi, pendidikan, keagamaan juga di situ. Kemudian terdata dengan jelas. Terdata dengan jelas. Maksudnya kita udah nggak bingung lagi, dan kita juga memprediksi dibangun barak kan nggak mungkin di dekat tempat banjir. Sedangkan situasi kondisi cuaca saat ini juga masih berlanjut. Hujan semalam juga masih ada. Harusnya kita ini nggak mikir tempat evakuasi aja. Kita nggak fokus evakuasi. Bukan nggak perlu evakuasi. Bahkan kalau kita bilang evakuasi nggak penting, gubernur aja kemarin udah kirim tim dari Cina untuk evakuasi. Tapi yang harus kita pikir bagaimana cara tutup dulu tempat rawan nih. Karena cuaca saat ini masih parah. Yeah. Kita nggak tahu tiba-tiba ada banjir kedua, dan kita nggak siap itu karena kita fokus ke evakuasi tadi. Dan hal itu kenapa kita juga nggak ada barak? Efek mungkin kemarin Purbaya Menteri Keuangan itu kan ada potong anggaran, dana transfer daerah itu dipotong sehingga membuat bingung daerah-daerah, mungkin bisa berdampak terhadap dana bencana ini. Ketika dana transfer itu dipotong, otomatis daerah itu kekurangan anggaran. Dia bingung juga nih, mau dia buat barak, rumah sakit darurat, mau buat ini obat-obatan segala disuplai, dana nggak ada. Makanya kita kenapa ini harus dijadikan bencana nasional? Karena dana transfer tadi nggak ada, dan SDM daerah juga nggak ada. Misal kita bilang ASN suruh bantu ke tempat banjir misalnya, mereka aja di kantor kayak mana? Mereka juga kadang rumahnya terdampak. Makanya harus ditetapkan bencana darurat nasional. Karena tadi dana transfer daerah nggak ada. Bupati bingung. Sampai hari ini barak satu pun nggak ada. Nggak ada saya dapat info hari ini barak itu ada. Bahkan untuk logistik aja, untuk negara kemarin, Mualim Sentil tuh ada berapa ton beras di Sabang kemarin. Yang memang disita negara. Kenapa itu nggak disalurkan? Kan udah disita ngapain? Kan bisa disalurkan untuk banjir nih. Untuk korban banjir. Sedangkan orang sekarang mati itu bukan karena mati karena banjir kan kadang. Mati karena kelaparan. Sampai ada kemarin cuitan dibilang, kalau memang logistik nggak sampai tempat kami, bagus kirim kain kafan aja lah. Itu kan udah sedih kali gitu. Ya. Ketika dibilang kayak gitu. Itu mungkin yang memang menjadi keresahan kita kan. Berarti memang di saat memang kita lihat hari ini bahwa ini ada kesinambungan nih Bang. Yang pertama kan bahwa hari ini penyebab dari banjirnya adalah hutan rusak, aliran sungai juga rusak, baik itu oleh aktivitas ilegal maupun legal, kan dua-duanya sama. Dan pun di saat kondisi sekarang pun pemerintah hari ini kan lebih mengutamakan efisiensi anggaran. Jadi dengan anggaran yang terbatas untuk penanggulangan bencana dan kondisi yang terjadi ya seperti hari ini sekarang. Padahal kan di saat memang saya teringat di sana memang Abang bilang bahwa kita wilayah kekhususan Aceh. Harusnya kan guru ngaji itu atau tengku-tengku ulama dan sebagainya itu juga menjadi psikolog darurat kalau misalkan kita lihat hari ini. Tapi di sana memang itu tidak ada ya bagaimana upaya mereka di lapangan? Ya kan? Itulah kemudian gini juga mungkin Joni, kita harus melihat juga hari ini bagaimana hari ini tidak hanya masyarakat yang menjadi korban, tapi hari ini banyak dayah yang runtuh di bawah air, kemudian banyak anak dayah yang hilang terseret oleh air. Kemudian melihat bagaimana hari ini saya sedikit melihat tadi statement Maulana terkait dengan bagaimana PNS mengumpulkan uang. Hari ini itu bukan jadi tanggung jawab pegawai, bukan tanggung jawab ASN, bukan tanggung jawab kita, tapi ini adalah tanggung jawab negara. Bagaimana hari ini negara telah memberikan izin, memberikan HGU-nya, memberikan hak pakainya untuk melepas hutan, mendeforestasi menjadi sawit. Hari ini adalah tanggung jawab negara. Bagaimana hari ini perusahaan telah membayar pajak terhadap negara.
Kemudian hari ini negara harus bayar pajak. Dari pajak itulah dia bertanggung jawab terhadap kerusakan hari ini. Kan itu ya yang jadi persoalan. Tetapi hari ini kalau saya melihat hari ini seakan-akan ini menjadi persoalan kalian. Ini bukan urusan kami, perusahaan udah bayar pajak. Oh soal bencana ini urusan kalian. Kami bantu semampunya aja. Kayak kita mau kasih sumbangan ke orang. Oh berapa yang ada keluar duit dari kantong itulah yang ada. Padahal duit ada, negara ini ada duit. Ini yang jadi persoalan. Bahkan presiden terkait dengan Barak tadi, presiden mengatakan baru ada pembahasan terkait dengan Barak ini 2 hari ke belakang, ketika memang hari ini masyarakat sudah mulai resah, tidak ada tahu tidur di mana. Tidak mungkin tidur di Barak itu berbulan-bulan. Ini yang paling urgent, sanitasi tadi. Bagaimana hari ini baru ada pembahasan di provinsi. Itu pun karena ada presiden hadir, ada menteri. Bagaimana dengan dapur umum masyarakat? Bagaimana dengan tempat buang air masyarakat? Bagaimana masyarakat tidur? Ini baru tadi malam terbahas. Kan ini jadi persoalan. Berarti selama ini pemerintah provinsi sendiri hanya berfokus pada bagaimana penyaluran bencana, buka akses, tapi tidak melihat bagaimana hari ini warga yang masih hidup. Oh, soal ada warga yang belum dapat, ini kita geser dulu. Ada tim yang mencarinya. Untuk apa juga BPBD, untuk apa juga BNPB. Mereka tugasnya. Kemudian belum lagi disupport oleh TNI Polri untuk di lapangan, untuk mencari masyarakat yang hilang. Kemudian merecovery bagaimana akses jalan. Ini kan ada orangnya, tapi belum ada yang memikirkan bagaimana warga yang terdampak. Barak tadi, baru ada pembahasan. Ini kan sangat miris. Sudah 10 hari pasca banjir, baru terpikir kayak mana Barak. Kayak mana sanitasi, kayak mana dapur. Ini kan jadi satu persoalan. Jadi satu persoalan baru ketika hari ini warga yang terkena dampak sudah mulai terjangkit penyakit. Tidur kita lah anak-anak muda tidur langsung di alam langsung, ya pasti masuk angin. Pasti sakit. Itu kan jadi satu persoalan baru ketika hari ini, ketika masyarakat tidak digubris hal-hal kayak ini. Inilah satu hal yang urgent memang kayak tadi kita bahas lah. Barak. Oh kalau tidak ada barak sementara ayo kasih. Kalau nggak segera kirimkan. Kalau kita menunggu, makin banyak korban yang bukan karena banjir, tapi karena meninggal di pengungsian. Ini jadi satu persoalan juga. Jadi mungkin harapan kita baik itu kepada pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat, hari ini recovery-nya, sebelum recovery tolong dulu nih. Kita pikirkan dulu bagaimana Barak, bagaimana masyarakat bisa tidur dengan nyaman dulu, kan? Pengobatannya bagaimana. Bahkan hari ini di rumah sakit Aceh Tamiang hanya rumah sakit swasta yang ada. Rumah sakit namanya Abah. Itu rumah sakit swasta dan itu terbatas, kamarnya terbatas. Dan itu juga dokternya tuh dokter kiriman dari Medan untuk bantu. Sifatnya tuh relawan karena semuanya udah jadi korban di sana. Rumah sakit tidak bisa dipakai, obat-obatannya udah hilang semua. Bahkan kepala rumah sakit, direktur rumah sakit Aceh Tamiang langsung yang cek obat-obatan. Karena itu viral di media. Jadi tidak bisa ditutup oleh pemerintah pusat hari ini karena kita bisa akses, semua mata bisa mengakses itu. Bagaimana hari ini kebutuhan-kebutuhan. Misalnya kebutuhan psikologi. Kenapa daripada Erick Thohir ngomong saya kirim bantuan ala olahraga, kenapa dia nggak kirim instruktur sama psikolog ke Aceh? Sifatnya untuk mengembalikan dulu nih semangat masyarakat. Kalau kita nengok dulu mungkin Kak teringat pada saat tsunami dulu, yang terpikir itu dulu bagaimana pemulihan psikolog kepada korban dulu. Pengungsi, di tempat-tempat pengungsi itu ada psikolog, ada orang dari pusat, yuk kita senam pagi, ada kegiatan tiap hari. Kalau seperti hari ini di tenda pengungsi itu nggak ada kegiatan. Ya kalau nggak makan duduk, masyarakat pengungsi itu hanya berpikir bagaimana rumah saya kembali, bagaimana perut saya terisi nanti siang, nanti malam, cas HP nggak ada, bagaimana saya mau kabarkan anak saya, keluarga saya, tetangga saya, kerabat saya. Ini hari ini yang terpikir. Tapi kalau kita bahas kayak tadi, ada dari daya yang bantu untuk anak-anak mengaji, kemudian ada psikolog didatangkan, ada instruktur olahraga untuk senam-senam pagi. Jadi di tenda pengungsi juga ada kegiatan, nggak hanya duduk temenung. Jadi makin temenung ya
dia memang udah sakit karena memang kondisi tubuhnya pasca banjir, ditambah dengan trauma-trauma ya collab lah, kita juga collab kan. Ya. Mungkin itu Cuma yang kan hari ini penting. Potensinya kan di pemerintah emang seperti yang Bang Maulana sampaikan, dan bahwa kadang emang tidak ada anggaran sehingga pemerintah pun tidak tahu membuat apa. Iya. Berarti kendalanya kan di pemerintahan pusat hari ini, ya kan? Tapi kalau dari saya masalah anggaran itu memang sangat dibutuhkan. Tapi sekarang aksesnya gimana? Iya. Ada uang, sekarang akses membelinya itu udah mau kemana? Ya, Aceh Baratnya 13 Jimatan mana putus. Coba, itu kan. Info terakhir. Ya, jadi maksudnya kita bicara anggaran. Oke, ada pemotongan anggaran dan lain sebagainya. Nah, makanya kita mendesak ini dijadikan skala nasional. Nasional. Isu nasional nih, kayak tadi kalau kita dulu tsunami itu ada orang luar ya kan yang membantu kita, semangatkan kita, anak-anak juga nggak kekurangan apapun. Tapi ya saya nggak tahu kenapa sampai hari ini yang memang kita lihat dengan kasat mata kita mungkin ini dah terlihat mungkin di seluruh dunia udah melihat nih banyak nih mayat-mayat masih belum terselamatkan dan nggak tahu kita gimana cara pemulihannya. Nah, bicara anggaran itu saya rasa memang kalau memang nggak ada anggaran tapi jangan menyerah. Seperti kata Mualim kan, nggak ada yang menyerah kecuali mati. Kecuali mati. Saya cocok dengan kata-kata itu. Karena kalau kita nggak nyerah, nggak berpikir oh karena ini, tetap nih. Bicara sekarang gubernur juga nggak tahu anggarannya dari mana kan? Beliau yang penting beliau jalan aja dulu kan. Apakah itu menggunakan biaya pribadi dan lain sebagainya? Intinya beliau jalan. Ya kan? Sejauh ini beliau jalan. Saya melihat itu, saya pantau karena kan kita nggak ada akses nih untuk pergi. Kayak logistik udah ada, kita kumpul. Kami juga ada open donasi nih, teman-teman juga ada open donasi. Jadi hari ini mau kita salurkan, misalnya ke Aceh Tamiang. Ini aksesnya gimana? Kan harus kita coba komunikasi dengan jaringan internet yang seperti ini. Belum lagi kita dilanda listrik, ya kan? Jadi kita kebingungan, kita harus gimana gitu. Yang nggak kena dampak juga kena nih. Mungkin kayak kita di Melabuh ya kan, Johan Palawan dampaknya nggak besar, ya kan? Nggak besar nih, ya kan di Johan Palawan. Nah, mungkin ada di Pantai Cermin yang kehilangan rumah, ya kan? Nah itu. Jadi kalau misalnya bicara anggaran, kita stop dulu. Anggaran itu kalau saya mungkin Oges juga sering ya. Kita anak gerakan udah paham. Kita udah paham. Yang namanya dulu anggaran itu ya kan. Gerak aja dulu. Jadi kita mencoba untuk tidak seperti sistem pemerintahan, tapi coba ini. Nah, sekarang gimana dengan pelaku-pelaku yang di atas sana? Nah, gimana? Ya kan? Mereka bertanggung jawab nggak? Harusnya mereka juga bertanggung jawab dong. Kayak Oges bilang, oh ada perusahaan yang udah bayar pajak, kenapa nggak pajak disuplai? Nah, ini gimana? Kalau bicara itu, kalau misalnya ada yang berani, cuma nggak ada yang berani hari ini. Kenapa? Semua sudah menerima kenikmatan itu. Nah, kalau berani, semua berani, itu mereka pelaku-pelakunya, yuk. Data kan ada. Dugaan kita kan ada per alat. Tahu dong siapa pemilik alatnya? Terbuka aja nih. Terbuka aja. Kita kumpul dengan yang memiliki alat. Kalian pelakunya. Ada yang nggak yang berani mengungkapkan itu? Coba aja. Bahkan hasil dari pansus DPRA yang mengatakan bahwasanya ada, khususnya di Aceh Barat, kita nggak ngomong di wilayah lain. Wilayah lain. Ada sejumlah biku kemudian diambil uang 30 juta per bulan per satu alat. Ini kan jadi satu persoalan. Kemana duit itu? Kemana dibawa duit itu? Ya hari ini kan jadi satu persoalan baru ketika seperti yang Kak Una bilang tadi, mereka bagian dari perusahaan. Ketika udah rusak kayak gini, kemana tanggung jawab mereka? Ya kan? Tentunya pasti pihak-pihak terkait punya data tersebut. Data dong, ya kan? Kalau dilepas data dengan kita juga bisa mendata. Bisa. Ini perbuatan kalian. Tapi nggak ada yang berani ngasih data itu. Kenapa? Karena kenikmatan itu mereka rasakan. Nikmat yang mereka rasakan selama bertahun-tahun ini, ya ini balasannya. Ya kan? Ada yang mati, kehilangan nyawa. Ada yang kehilangan harta, ya kan? Mungkin kita nggak merasakan, mungkin mereka nggak merasakan, tapi yang lain inilah dampaknya. Ya kan? Sebenarnya Kak, mengenai anggaran tadi, bukan soal anggarannya, tapi kita nuntut karena pusat itu udah potong dana daerah, tetapkan status nasional nih.
Karena kalau udah status nasional, berarti semuanya bisa masuk. Betul. Semua bisa masuk. Iya kan? Dari negara lain. Nah mungkin kan kekhawatiran negara gini ya, kalau misalnya ini jadi isu nasional kan dilihat nih. Dilihat. Kenapa sih? Apa nggak sanggup Iya Indonesia? kan? Hutannya kemana? Gunung-gunungnya kemana? Kok bisa seperti ini? Kok kayu banyak kali? Iya, kok banyak sekali. Ada nomor lagi. Kami ada nitipin anggaran loh. Ya. Ya. Kami ada nitipin anggaran loh. Apalagi ya. kalau bahasa tadi, dunia ini pernah menitipkan sejumlah duit yang sangat besar untuk oksigen di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera. Kan ini jadi satu persoalan. Ketika banyak kayu yang udah diinvestasikan, kalau bahasa investasi kakak tadi, hari ini kita bagian daripada investasi bencana alam. Tapi negara luar, investasi bagaimana oksigen itu ada di dunia. Jadi ketika investasi mereka dianggap gagal, ini jadi satu persoalan juga baru bagi negara. Mungkin itu juga kekhawatirannya. Itu dugaan saya ya. Kalau dugaan saya melihat itu, menilai itu kenapa hari ini tidak jadi ini bencana nasional, mungkin itu. Takut kelihatan hutan-hutan yang gundul. Yang mungkin. Jadi dugaan-dugaan itu kan akan timbul ketika Bapak Presiden tidak berani. Ya ini, kalau saya lihat Bapak Presiden tidak berani. Ketika rakyatnya menangis, oke, kita disuruh mandiri. Tapi ini adalah bencana yang besar. Rakyat menangis, rakyat kesakitan, rakyat kelaparan. Nah, jadi ini harapan MPG itu dilahirkan karena tidak mau lihat anak bangsa itu kelaparan. Tapi hari ini kita lihat banyak jiwa itu kelaparan dan menangis, meminta bantuan. Dan kita nih, masyarakat biasa nih, nggak punya akses. Kalau kita punya helikopter, kita udah terbangkan. Nggak perlu pemerintah pusat. Iya. Tapi ada yang seru Kak mengenai penyaluran nih. Sebenarnya kita kan ada BNPB nih, ada BPBD nih, ataupun posko apa namanya? Posko bencana lah. Kita kan posko bencana komando tuh, posko komando bencana tuh, kita kan bisa salurkan ke situ datanya. Cuma kita ada yang kesal di situ. Ada yang banyak pencitraan di situ. Contoh, sebut kemarin ada permainan di anggota dewan. Ada dapat info bahwasanya anggota dewan pergi ke posko tersebut, ambil bantuan tersebut, lalu dia serahkan atas nama dia. Padahal itu diserahkan oleh donasi rakyat untuk rakyat. Taruh ke posko. Sehingga kita yang mau kasih ke posko ragu sekarang. Padahal lebih akurat kita kasih ke posko. Kenapa? Karena data ada. Kalau kita kasih sendiri kan kita kasih ke kampung-kampung yang dekat aja nih. Otomatis kena di desa yang memang itu aja yang mudah diakses. Itu aja dapat. Sedangkan kita kasih ke posko kan merata. Sekarang kita lebih percayanya, kita pergi ke posko, tanya desa mana yang nggak pergi, kita salurkan langsung. Cuma kita nggak ada akses sedih. Kalau kita pergi ke posko, kita kesal ada anggota dewan yang tadi. Yang udah jarah, terus dia kasih atas sama dia. Ngapain pencitraan? Ini kan lagi bencana. Iya. Bukan tempat wisata ya. Kita nggak butuh harus dokumentasi, memperlihatkan karena ini bukan wisata. Tapi ini adalah bencana, ya kan? Bencana musibah yang mereka tuh, kita pernah ngerasain itu. Kita pernah ngerasain. Saya pernah ngerasain kelaparan. Tapi nggak lapar yang gimana, karena cepat teratasi. Ya. Begitu tsunami langsung ada mie bantuan. Saya ingat ada mie putih dari luar negeri, ya kan langsung nih aksesnya. Kalau kita bilang terputus, semua terputus. Ya nggak akses kita. Sama yang dialami oleh Aceh Tamiang hari ini sama. Tapi kan penanganannya nggak lebih buruk daripada pasca tsunami. Iya. Hari kedua pasca tsunami, bantuan ketika bencana nasional dibuka, banyak kapal dari luar negeri akses. Hari ini kan jadi persoalan ketika banyak negara luar yang punya komunikasi langsung dengan pemerintah Aceh tidak diberikan izin oleh Kemenlu untuk akses ke wilayah. Contohnya hari ini ada Amerika Serikat mau masuk, Dubai, Prancis, Dubai, Arab Saudi, Cina. Ini kan Cina aja yang mengirimkan tim evakuasi. Sebenarnya udah berapa hari dia harus udah bisa masuk. Cuma Kementerian Luar Negeri hari ini kan tahan karena tidak ada tanggap darurat bencana nasional tadi. Tapi ketika dibuat darurat nasional, selain yang ditakuti tadi soal kegundulan hutan, ada kegundulan hutan, kemudian ada permainan, kemudian kalau bahasa dari pemerintah sendiri takut ada pemerintah daerah yang masuk penjara karena duitnya tidak bisa ditanggung-jawabi. Itu kan hal lain. Hari ini berbicara darurat, pentingkan dulu rakyat. Rakyat dulu. Ini rakyat butuh makan, butuh tempat tidur, butuh tempat buang air besar, air kecil. Ini dulu. Bukan pikirkan dulu siapa yang bakal masuk penjara. Berarti kan hari ini negara memfitnah pemerintah daerah tukang makan duit. Kan ini yang jadi persoalan. Duitnya belum ada, udah difitnah.
Ini kalian tukang cari duit aja dulu kalian pikir. Ini kalian minta bencana nasional, ini pemerintah daerah, pasti yang kalian minta itu cuma duit. Tapi bukan itu, coba kita nengok hari ini, pemerintah Aceh dana daruratnya informasinya hanya tinggal 3 miliar. 3 miliar apa? 3 miliar itu buat apa? Untuk buka jalan di Aceh Tengah aja, sewa beko, itu nggak cukup. Ya. Contohnya hari ini di Aceh Barat, minyak aja nggak ada untuk buka akses. Minyak aja udah nggak ada. Kayak mana dia mau ambil duit, uang darurat, mau dibawa kemana? Kemudian soal duit, Prabowo kemarin udah sampaikan, Presiden kita udah sampaikan, saya akan kasih 500 miliar untuk penanganan bencana di Sumatera, untuk 3 kabupaten yang terdampak parah. Cuma jadi persoalan, dana ini sendiri bisa cair ketika data lengkap, perencanaannya ada, sampai dengan hari ini, belum ada nih, rencananya kan baru tadi malam gambaran rencana. Tapi siapa yang mendapat, kemudian di mana disalurkan, ini kan belum jelas nih. Ini kan jadi satu persoalan baru. Bahkan uang darurat kita aja yang di provinsi belum cair. Mau cairkan 500 miliar itu gimana? Kita belum ada data. Di Tamiang belum ada data berapa orang yang meninggal sampai dengan hari ini belum ada data yang meninggal. Berapa yang hilang di Aceh Tamiang belum ada. Kalau kita nengok mungkin di video yang sedang viral hari ini, baik itu di media sosial, mayat itu ditaruh di depan ruko karena nggak ada yang ngambil. Kayak mana mau dihitung dia ditambah 1 ke angka nasional? Sedangkan terhitung aja belum, terangkat aja belum nih. Kantong mayat nggak ada. Ini kan jadi satu miris, mayat di dalam mobil bertebaran. Bahkan itu Pangdam sudah lihat, Kapolda sudah lihat, kemudian Menteri sudah lihat, Mualim sendiri udah 3 kali ke sana. Mayat berseliweran di jalan, belum lagi yang digampung-gampung, di bawah kayu-kayu yang belum terangkat hari ini. Kan ini jadi satu persoalan. Cuma melihat hari ini kita minta kenapa bencana nasional, harus ditetapkan bencana nasional, yang melihat ini ada bantuan dari luar negeri yang masuk ke Aceh. Ini bukan soal kita membebaskan kalian, bukan soal itu. Bukan soal ketika ada bencana nasional ada bantuan yang masuk, ketika ada bantuan yang masuk itu ada deal-deal di belakangnya, kita harus memberikan negara luar. Bukan itu dulu yang kita pikir, tapi bagaimana masyarakat kita nggak lapar, nggak mati karena lapar, nggak mati karena kedinginan, kan itu dulu Kak. Betul. Ini banyak hari ini korban di Aceh Tamiang, Pidi Jaya, Aceh Utara udah mulai, kan nggak mungkin kita nengok jatah mungkin korbannya hanya 1.000 yang karena pasca banjir, tiba-tiba nambah karena kelaparan. Karena kelaparan. Ya. Ini belum lagi recovery nanti stunting anak-anak yang umur 2 tahun ke bawah, kan ini jadi satu persoalan baru. Mungkin itu John. Ya. Dan juga dari media nasional, internasional kan mulai menyoroti juga bahwa persoalan terjadinya bencana di Sumatera ini kan disebabkan oleh deforestasi hutan dan sebagainya. Tapi kan pemerintah hari ini masih mencoba menutup nih. Dan bahkan beberapa isu yang lagi digarap oleh pemerintah kan seolah-olah bahwa kita udah melakukan penanganan skala nasional, tapi untuk status ya itu nggak penting. Kayak itu poin yang disampaikan di beberapa media itu gimana, Pak? Itu kayak kemanusiaan nggak ada lagi tuh. Kalau kita bilang, karena apa? Jangankan pemerintah kita, masyarakat aja kemarin Kak, memang baru kemarin ada yang posting dia lagi nebang lagi kayu di hutan, lagi situasi banjir kayak ini di daerah kita nih, di Aceh Barat nih. Di Aceh Barat, Bang. Di Aceh Barat ada yang potong kayu dan potong kubiknya dijual lagi, dibilang harga di video itu. Itu kondisi situasi lagi banjir nih, semalam naik air lagi kan, dia potong lagi kayu itu. Maksudnya nggak ada kemanusiaan itu lagi sekarang Kak. Cuma kalau aku dari statement mungkin dari pertanyaan Joni tadi terkait bagaimana status nasional, yang penting ditangani dulu. Ini bukan soal menangani kemudian siapa yang bertanggung jawab, kemudian siapa yang harus dimasukkan penjara, tapi kita melihat hari ini bagaimana korban dulu. Kita kan harus melihat korban, bagaimana pengungsi. Soal penanganan bencana hari ini, kenapa harus bencana nasional? Karena angkanya jelas, ketika ada bencana nasional, tanggung jawab negara terhadap masyarakatnya itu hadir. Di dalam undang-undangnya itu jelas. Ketika ada rumah rusak, negara hadir bantu buat rumah baru. Kalau ada penetapan bencana nasional. Tapi tidak ada penetapan bencana nasional, negara bisa lepas tangan sewaktu-waktu. Kita kan kalau bahasa Prabowo mungkin di tempat Golkar kemarin kita nengok, yang penting kita tangani dulu supaya lebih membaik. Bukan itu yang kita butuhkan. Bencana nasional itu, hadir bencana nasional, selain daripada bantuan dari nasional sendiri, ada akses negara luar. Nggak mau dia langsung salurkan kita, ada BNPB, salurkan ke BNPB. Kan itu.
Cuma hari ini ada seperti ketakutan selain daripada tadi tanggung jawab negara terkait dengan hutan rusak dan lain-lain. Kalau aku nengok, takut duitnya dibagiin ke masyarakat. Kan itu takut habis duit negara ini. Seakan-akan negara hadir bantu masyarakat ini jadi satu persoalan. Itu yang hari ini menjadi satu permasalahan, Jo. Kita berharap juga nih legislatif harusnya nggak usah banyak-banyak kali lah ke sini. Maksudnya mereka fokus aja bantu kita nih untuk tetapkan nih bencana nasional. Legislatif tuh. Kawan-kawan aja di sana untuk tetapkan nih bencana nasional. Nggak usah pergi sini berbondong-bondong pergi sama eksekutif naik helikopter, dikiranya helikopter tuh wahana hiburan. Pergi naik wahana ada sini, pergi naik siap tuh pakai rompi lah sini, pikul beras lah. Harusnya nggak usah kayak itu. Pergi teriak-teriak aja sana, bantu kami untuk tetapkan nih status bencana nasional. Ya. Jangan pergi ke sini untuk buat hiburan aja, naik wahana helikopter tuh, ngapain? Kan kita jadi kesal juga gitu. Ya. Terus yang kita bilang lagi, dulu tsunami itu kenapa cepat? Orang-orang bilang karena udah diprediksi. Apakah ini nggak ada diprediksi? Kan udah diprediksi juga. Maksudnya dulu aja yang keterbatasan akses aja dulu bisa secepat itu. Kenapa sekarang dengan akses yang sangat mudah ini kita selambat ini? Itu kan juga menjadi pertanyaan. Nah, kalau memang nggak bisa, tanya. Misalkan juga ada orang terdahulu kan, tanya, jangan malu tanya. Kayak mana dulu? Maksudnya. Dan pun ada ketimpangan kepedulian yang kita lihat hari ini, Bang. Di saat memang kita membahas Aceh tentang pulau yang mau dicaplok oleh semut, maka hampir semuanya politisi Aceh itu menyuarakan. Tetapi di saat memang kita melihat persoalan bencana ini, untuk bantu mengangkat isu ini sebagai bencana nasional, itu kayaknya masih kurang. Itu gimana pandangan dari mungkin Oges, ke Anda, Bang? Melihat dari sifatnya politis ya. Ya. Kalau kita melihat bencana ini menjadi hal yang politis, jadi satu persoalan isu baru. Jadi kalau aku melihat lah, aku pribadi melihat bencana ini ya kita lihat sebagai kacamata bencana, jangan kita bawa kacamata politis. Oh, melihat ada persoalan perbedaan antara bencana hari ini, banjir hari ini di Aceh dengan 4 pulau. Ini berbeda. Beda kacamatanya. Kacamata yang kita lihat untuk 4 pulau itu kacamata politik. Karena ada kepentingan antara satu provinsi dengan provinsi lain. Tapi hari ini persoalan banjir adalah persoalan masyarakat dengan alam. Jadi nggak ada sifatnya politis, nggak tahu siapa yang kita salahkan. Nah, itu yang menjadi kunci pertanyaannya, bahwa di saat memang hal yang politis, hampir semuanya itu fokus menyuarakan. Ya. Tapi saat memang hal kemanusiaan ya harusnya di atas tingkatan politis, tapi hari ini terkesan hilang suaranya. Itu gimana? Ya. Itu yang poin yang menjadi poin pentingnya kan? Hilangnya kan karena gini, politisi itu terlibat atau tidak dalam investasi bencana ini. Kan itu. Kembali ke situ lagi. Mereka terlibat atau tidak. Nah, berbicara kemanusiaan ya kita, berarti betul kayak Ogis bilang tadi, bicara kemanusiaan ya kita. Terkait 4 pulau ya kan, itu berbeda. Ya, kita fokus. Memang betul itu kita harus fokus. Nah, hari ini kembali, kenapa hari ini senyap? Banyak yang senyap. Hanya, kalau kita lihat banyak mahasiswa, ya kan, relawan-relawannya tuh memang orang-orang yang tidak terlibat dalam pemerintahan dan lain sebagainya. Kan ya kan, coba lihat. Berbeda memang. Ya, seperti tadi. Kenapa? Apakah banyak ketakutan dan kekhawatiran? Karena kehancuran nih. Saya fokus di Aceh Barat. Daerah kita Aceh Barat, ya kan? Hancur nggak? Kalau teman-teman lihat hancur nggak? Nih, bangsa nih, ya kan? Bangsa nih, hancur nggak? Hancur kan? Hancur nggak? Sangat parah. Coba, mari kita kaji sama siapa sih pelakunya? Nah, siapa sih yang ikut serta dalam? Maksudnya siap banjir ini kita juga harus cari ini siapa penyebabnya. Siap banjir, harapan kita kalau kita mau anak cucu itu tidak merasakan apa yang dirasakan untuk tahun ini, maka berbenah. Saya berharap semuanya yang menerima kenikmatan atas tambang, legal logging, ya kan, dan lain sebagainya lah. Jadi itu benar-benar di stop. Kita coba 1 tahun penyetopan. Jadi nggak sungai itu? Ya, jadi
Ya. Jernih nggak? Coba kita stop dan sama-sama nih. Harapan kita di sini ya kan, masyarakat juga mungkin berharap seperti itu. Ada masyarakat awam yang tidak paham. Mungkin ada, emang di situ tempat kami, memang di situ kami mendapatkan. Ada. Memang kita sayang dengan masyarakat kita yang mungkin pendapatannya di situ. Namun pahami pendapatan isi yang diisi oleh segelintir itu mengakibatkan kehilangan nyawa, harta benda, bahkan psikologi seseorang. Pahami itu, kita coba. Dan saya berharap Bupati Aceh Barat juga nantinya akan kita benar-benar stopkan semuanya. Nah, berbicara juga ya storan yang disampaikan oleh Mualim ada sampaikan, DPR juga ada sampaikan, ya kan? Penerima manfaat itu coba berani nggak bertindak? Seperti mereka bertindak ketika mereka meminta setoran. Begitulah mereka bertindak. Keluarkan itu. Turunkan itu Beko. Berani nggak? Coba ini. Setahun aja kita coba. Pasti kita mendapatkan kenikmatannya. Semua nih ya kan. Bukan karena saya tidak terlibat dalam tambang. Ya, bukan karena saya tidak terlibat dalam penebangan hutan. Saya mengajak pemberhentian, bukan. Tapi ini adalah untuk kita semua, untuk anak cucu mereka juga. Nah, jadi itu gunung-gunung kita berharap itu di-stopkan dulu semuanya. Coba kita berbenah dari situ, kita melihat. Sambilan kita buka donasi untuk korban-korban yang terkena bencana. Ya kan, harapan itu aja. Kalau misalnya berbicara lain, mungkin itu harapan saya setelah ini. Mungkin ini alam menjerit. Karena kemarin pun ada Beko kapal kan hanyut kan, kita jelas tahu itu siapa kan. Terus masa kayunya terpotong rapi, ada nomor lagi kan. Tapi nggak mungkin kalau terkait mungkin keyword yang jadi satu persoalan besar yang tadi Joni sampaikan, kenapa hari ini politisi tidak hadir ketika bencana hari ini. Jadi pertanyaan baru, menimbulkan pertanyaan baru gini Jon. Hari ini anggota DPR RI mana yang berani bilang dia tidak mendeforestasi hutan menjadi lahan sawit? Sebutkan satu aja. Bahkan kita punya data DPR RI di Dapil 2 Aceh, wilayah kita ini, yang punya lahan sawit ribuan hektar, Jo. Dapil 1 juga ada. Enggak, maksudnya di Dapil 2 dulu yang menyebabkan banjir itu di Kecamatan Lami, kemudian Kota Tering, Alubili. Ya kan? Itu bahkan masyarakat tahu. Kita nengok dulu, kemudian belum ada lagi isu-isu, bahkan ada anggota DPR RI, DPRK yang bermain illegal logging, bermain illegal mining. Miningnya. Ini kan jadi persoalan selain daripada illegal mining, illegal logging. Deforestasi ini lebih parah. Kan ini, kalau kita nengok, mana politisi, coba berani nggak politisi sebutkan bahwa saya tidak punya lahan sawit? Ada nggak yang berani ngomong hal tersebut? Saya rasa hampir semua anggota dewan punya lahan sawit. Saya berani pastikan itu. Oh, kalau nggak ada dari ratusan, baik itu dari DPRK sampai dengan DPR RI, paling nggak ada itu 1% yang nggak ada lahan sawit. Dan kita bayangkan aja, satu anggota DPR punya lahan sawit 10 hektar, 5 hektar. Kita bilang 5 hektar. Ratusan anggota dewan, ya kayak mana mau diserap air ketika ada hujan siklon itu. Ini kan jadi satu persoalan baru. Kan itu. Oh, berbicara kenapa dia nggak ngomong. Begitu kita angkat isu deforestasi, rupanya anggota dewan ini punya lahan sawit ribuan hektar. Ini jadi satu persoalan baru juga. Bahkan punya lagi dia pabrik. Kan ini jadi satu persoalan baru kan. Kenapa hari ini banyak dewan yang mungkin nggak berbicara soal bencana. Hanya beberapa, mungkin dari DPD RI hanya beberapa yang berbicara. Kemudian DPR RI hanya beberapa, DPR A hanya beberapa. Bahkan ada isu terkait dengan ketua DPR A hari ini kemana. Kan ini jadi persoalan. Cuma berbicara hari ini terkait dengan politisi, harus kita pahami juga. Mungkin hari ini yang menjadi persoalan hari ini tanggung jawabnya pemerintah eksekutif. Kan ini menjadi tanggung jawab pemerintah eksekutif, di mana di situ ada dana tanggap darurat bencana.
kemudian di situ ada posko komando. Di eksekutif juga bisa mengerahkan SKPA-nya, kemudian Forkopimda-nya, baik itu TNI, Polri untuk bergerak. Ini kan jadi satu persoalan. Mungkin kalau kita lihat hari ini Mualim bagaimana dia mengerahkan Kapolda, kemudian mengerahkan Pangdam, bagaimana beliau menggerakkan seluruh elemen untuk sama-sama bergerak. Bahkan kalau kita lihat Mualim hari ini, selain dia nggak pulang ke pendopo, pendopo itu istri PKK sendiri di lapangan sampai dengan hari ini. Kak Ana, kemudian Bunda Salma, kemudian Sony, anak-anaknya semua ini di lapangan. Tidak ada yang di pendopo hari ini. Kemudian ketika ada isu bupati menyerah, menangis Mualim, marah. Ya kita marah juga. Sebagai masyarakat marah. Bupati Cengeng, Bupati Cengeng, belum lagi tersirat kabar ada bupati yang jalan-jalan di luar kota pada saat bencana. Ada yang di diskotik, ada yang sedang umroh, ada yang mempertahankan jabatannya sebagai ketua partai di provinsi. Ini kan jadi satu persoalan baru. Ketika misalnya Bupati Aceh Tenggara di Jakarta 4 hari pada saat bencana, kemudian pasca banjir Bupati Aceh Selatan pergi umroh, kemudian Bupati Langsa 5 hari di Medan baru kembali ke sana dengan alasan tidak ada akses dan lain-lain. Ini kan bukan jadi satu persoalan. Mereka kepala daerah, kenapa kemarin menghilang? Belum lagi Bupati Aceh Selatan yang lucu kan, sedang banjir dia pergi umroh. Dan angkat bendera dulu. Angkat bendera, dia sempat buat surat sebelum berangkat umroh. Saya nggak sanggup. Ini kan jadi lucu. Jadi sifat politis ini memang jadi satu persoalan ketika kita mau sandingkan ke kacamata bencana. Ini jauh nggak bisa, karena memang sangat akan jadi persoalan baru. Mungkin kemarin baru siap diskusi lah sama salah satu pejabat di Kodam terkait dengan penanganan banjir di Aceh hari ini. Jadi satu persoalan baru tadi ya kayak dibilang Mak Molen, dianggapnya helikopter ini jadi wahana untuk naik dia foto-foto. Sedangkan itu Mualim aja sendiri kalau dia nggak mau naik, bagus nggak usah naik. Bahkan Mualim sendiri biar dibawa. Bayangkan satu orang yang naik itu bisa mengurangi beban beras 10 sak beras. Jadi makin remeh orang naik, makin dikit beban logistik yang dibawa. Ini kan jadi satu persoalan juga ketika anggota DPRA, DPR RI, DPD RI berebut-rebut ingin naik helikopter, di mana helikopter itu juga terbatas. Satu helikopter tuh maksimal ada yang 1,5 ton bawaannya. Naik 5 orang ya udah hilang 1,5 ton lah. Ini kan jadi persoalan juga. Mungkin itu John. Kalau kita nengok dari sifat politis kan. Mungkin kan di sana memang kita membahas kerusakan. Kayak ini 2 faktor, pasti sungai dan hutan. Dan pun di Aceh Barat kan kita juga pernah juga ada kayak sungai. Sungai itu rata-rata pasti di area hulunya itu rusak oleh tambang ilegal, ya kan. Dan pun di area yang lebih ke pemukiman itu udah ada usaha kapal pengangkut emas kayak abang katakan tadi. Itu gimana? Karena kan di sana memang kita ingin mungkin mengupayakan untuk melindungi kawasan kita. Ya mungkin kita melihat bahwa backing ini terlalu kuat. Bahkan mantan Gubernur Aceh pun kan sampai muncul ke publik untuk menyampaikan bahwa ini membawa dampak positif bagi masyarakat. Itu beberapa waktu sebelum terjadinya banjir. Kalau pandangan saya sebenarnya gini, kita nggak tolak investasi. Cuma kan kalau istilahnya mau ngambil tuh mikir juga aspek kemanusiaannya. Maksudnya ambil boleh, cuma kayak dibilang kata DPR tuh, cuma jangan banyak kali. Kalau udah banyak kali kayak gini dampaknya. Yang korbannya bukan dia, masyarakat. Terus siapa lagi? Anak-anak sekolah. Kalau saya berbicara backing ya, tadi ada sebut backing. Sebenarnya nggak ada sih backingan. Kalau kita berani bersama-sama, itu aja. Maksudnya gini, mereka itu sama seperti kita. Cuman bedanya kita tidak menguras alam. Itu ya, bedanya kita itu. Artinya makanya saya minta 1 tahun aja. Tapi bersama-sama. Jadi bersama-sama. Kalau ada di situ, mari kita turunkan. Nah, berbicara tadi ada, ini masyarakat kan ada pendapatannya di situ. Mungkin terhalangi dengan itu kan. Ada masyarakat nih, kalau misalnya tambang nggak ada, bagaimana pekerjaan masyarakat? Ya kan, bagaimana pekerjaan masyarakat? Dulu juga belum pernah, nggak ada tambang, kita juga hidup dan makan. Betul. Ini konsepnya, kita juga hidup dan makan sebelum ada tambang.
Ya kan, sebelum gunung-gunung kita itu dihilangkan juga kita. Jadi itu, kita mari buka itu untuk anak cucu ke depan. Ke depan. Ini untuk ke depan. Tapi kalau memang seperti ini, nah, ya udah, kita tetap harus terus-terusan banjir. Dengan bencana yang sama. Dengan bencana yang sama akan kondisi terulang. yang sama. Nah, musibah ini akan terus terulang karena musibah ini kan investasi kita. Makanya Kak yang kayak Pelaku ya, bagi pelaku. yang kayak kita bilang Kak, tadi kan yang kita bahas kan tadi kan ada packingan besar, ada tambang legal situ. Bahkan ketika kita berbicara situ seolah-olah kita yang salah nih, karena mereka udah ada legal nih. Mereka udah legal kok kita nih yang menahan-nahan. Sedangkan mereka membuka investasi ke daerah ini. Ah, itu kan serasa-rasa kita yang salah. Dan kayak kakak bilang sepakat tadi, bahwasanya kita tuh nggak kompak. Belum ada kompak. Kalau kita kompak kita bisa. Maksudnya kita tahu mereka itu legal. Cuma kayak saya bilang tadi, nggak mungkin itu terjadi kalau nggak parah diambil. Mereka legal di bagian mana? Iya. Itu dulu. Mereka legal di bagian mana? Mereka, makanya ketika orang berbicara menutup tambang, saya minta komitmennya dulu. Iya. Dibuka-bukaan. Buka-bukaan. Hadirnya mereka atas dasar apa? Coba kita buka. Awal mereka masuk ke daerah kita atas dasar siapa? Penerimaannya itu apa? MOU-nya itu apa? Baru kita bicara legal. Legal. Amdalnya itu betul nggak? Atau amdal legalnya kan main kan? Ya, coba buka-bukaan. Akses data buka-bukaan. Kalau memang mau daerah kita itu benar-benar nggak akan ada banjir. Mungkin bencana-bencana nanti kalau udah setahun tiba-tiba banjir lagi kan? Itu memang hujan kan itu. Cuma saya pernah buat di story setelah kejadian ini, saya bicara terkait tambang. Pasti tuh yang pelaku tambang akan komentar. Kan dasar banjirnya kan dari Sumatera, bukan dari wilayah yang memang tempat tambang ilegal, ya kan pasti gitu nih bahasanya kan yang di sana, di sana. Tapi coba kita kaji ulang, Aceh Barat juga kena, ya kan, rumah hilang, bahkan banyak uang-uang desa yang kehilangan. Saya dapat info itu loh. Sekolah sampai hancur. Nah, sekolah-sekolah hancur. Bahkan orang mau ujian sekarang kan? Kerugian itu siapa yang tanggung? Jangan bicara skala besar, yang kecil dulu. Di Pantai Cermen, ya kan? Siapa yang tanggung? Gak ada kan? Tapi berbicara itu John, berbicara backing, kemudian berbicara perusak lingkungan, hutan, kemudian berbicara sungai, kita tentu harus bertabrakan dengan isu di atas terkait bagaimana hari ini masyarakat di atas mengisi perutnya, ribuan orang mengisi perut dari tambang ilegal, dari kayu. Kita juga harus berbicara itu. Cuma kalau dalam hal ini kita negara hukum, saya teringat kata Bapak Purbaya, walaupun itu berkaitan dengan perut, ketika itu melanggar hukum, ya tetap melanggar hukum. Kalau kita melihat kasus thrifting kemarin ya, kasus thrifting Purbaya di gedung DPR RI, pasca dia keluar dari gedung DPR RI, itu yang dia sampaikan. Cuma berbicara hari ini backing menjadi satu persoalan baru lagi ketika gini Joni. Sebuah perusahaan besar, katakanlah ada Megalanik di atas, kemudian ada KPPA di atas. Kenapa saya berani sebut? Karena itu memang sudah terdaftar sebagai perusahaan resmi. Besar. Perusahaan resmi. Soal izinnya saya kurang paham udah sejauh mana, tapi sepengetahuan saya ada beberapa izin yang belum ada dan sedang diisi kembali lah. Karena ada permintaan dari ISDM terkait dengan ada beberapa izin yang harus diupload kembali. Jadi saya teringat ada hasil evaluasi terbaru dari Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat ya. Itu per tanggal 22 Mei 2025. 22 Mei. Jadi mungkin teman-teman nanti kalau mau akses berita acara hasil evaluasi ini yang saya dapatkan dari beberapa sumber ya. Dari beberapa sumber nanti Joni juga boleh tampilkan lah ke teman-teman penonton terkait hal ini. Jadi ada beberapa hal yang memang mulai dari bagaimana perusahaan tersebut tidak mengembalikan seperti semula lah. Reklamasinya Reklamasinya tidak dilakukan. Kemudian ada beberapa
hal di hasil evaluasi ini yang memang bersifat miring. Ini bukan kita ngomong opini. Iya. Kita tidak berbicara opini nih. Tapi hasil data ini, tersebut. Ini yang berbicara ini hasil daripada berita acara pengawasan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. Nanti Joni boleh kasih nengok foto judul depannya aja lah yang berita acara ini kan, nanti saya coba kirimkan ke Joni untuk penonton kan. Jadi ada memang hasil daripada evaluasi ini sendiri yang mengatakan ada persoalan juga nih terkait dengan lingkungannya sendiri di beberapa perusahaan yang memang sifatnya ilegal ya. Kalau berbicara illegal mining yang resmi terdaftar nama perusahaan, saya nggak bilang operasionalnya karena saya nggak tahu menahu terkait dengan bagaimana izin operasional mereka, saya tidak tahu menahu. Tapi yang nama sudah terdaftar di perusahaan yang sudah terdaftar ilegal, ini illegal mining ya, cuma 2, KPPA dengan Megalanik. Kan ini nih, Megalanik. Cuma yang jadi persoalan, ini banyak beko nih di atas. Banyak beko, puluhan beko di atas. Kalau data terakhir dari anggota DPRA, ini anggota DPRA lagi yang mengeluarkan data, 73 eksavator, ya kan? Dengan uang setoran jadi kalau bahasa kita jadi uang setoran sampaikan 1.000. 1.000 tapi di Aceh Barat 73, 173 entah 73, saya kurang tahu, kurang ingat lah. Itu 30 juta per beko. Bayangkan 30 juta per beko per bulan, per bulan. Kita bilang aja 100, jangan 173. 303 miliar per bulan. Iya. Makanya kita minta APH ini jangan bermain-main lagi. Iya. Kita harapan kita itu. Jangan bermain-main lagi. Enggak, kita paham. Kita tahu. Cuman ya gimana? Enggak mungkin cuma kita satu orang yang bicara. Iya. Nah, makanya mungkin Tuhan hari ini memperlihatkan. Ya, menang. Allah menangis hari ini. Itu perbuatan kalian. Ya. Jadi maka harapan saya APH tolong dihentikan. Seperti kalian melakukan hal-hal yang memang kita tahu itu melanggar hukum. Dan kalian telah penegak hukum. Jadi dugaan-dugaan yang memang ada setoran 30 juta itu didapatkan oleh penegak hukum. Nah, ini yang harus dibantai. Jadi ini yang harus dibantai ya kan. Jadi ini mungkin saya juga pernah ada perdebatan antara satu dengan instansi satu. Ada. Perdebatannya apa? Itu juga kan? Karena yang ngomong soal setoran itu bukan kita, tapi dari pihak pemerintahan sendiri yang ngomong itu anggota DPRA, yang sifatnya mewakili negara, mewakili rakyat kan itu. Walaupun kan kita udah lama menunggu itu, kita sudah tahu data itu, kita sudah tahu. Rahasia umum lah. Ya, rahasia umum. Tapi kita bisa berbuat apa? Hari ini kan pemerintah udah bicara. Jadi kita juga udah bisa belak-belakan dong. Iya. Apalagi Prabowo sudah bilang hilangkan tambang ilegal, itu jelas statement Prabowo. Mafia hilangkan. Mafia. Ya, kita suruh hilangkan, ya kan? Disuruh nih perintah hilangkan. Tapi nggak hilang-hilang. Udah banjir juga masih ada di sana. Bahkan oknumnya dari negara. Aduh, nah itu. Prabowo kan juga sempat sampaikan tuh, tangkap yang berbintang-bintang yang membackingi tambang ilegal. Ya mau gimana, mau ditangkap? Dia pemilik. Dia juga orang ikut serta, yang nangkap itu dia. Dia nggak mungkin nangkap diri dia sendiri. Nah kalau kita pelakunya nggak tunggu 1 hari atau semenit, langsung ditangkap. Coba aja tes. Kalau bahasa bercandanya tidak ada orang yang ingin memborgol dirinya sendiri. Mungkin, ya kan? Jadi kalau cuman, makanya harapan kita setelah ini ada tindakan dari Bapak Presiden. Jangan hanya bicara. Itu ya kalau dari saya harapannya itu. Setelah ini ada tindakan. Dan kita mau melihat tindakan yang memang benar-benar dijalankan. Dan diinstruksikan itu dijalankan. Karena kita nggak bisa mengatasi bintang-bintang itu. Kalau kita nggak menyatu semua, ya udah, yuk. Terlalu tinggi bintangnya kak, susah digapai kak. Karena ketika kita gapai si bintang ini, ada bintang lagi yang menyelamati bintang. Artinya nggak selesai. Akan jadi persoalan baru. Ya. Nanti kita yang dijadikan korban. Jadi kalau misalnya nggak ada kayak teman-teman yang bergerak, siapa lagi? Ya itu benar kak. Cuma kan di saat memang kita melihat ke arah kedepannya, mungkin kan ada beberapa instansi yang mungkin harus menjadi fokus kita bersama ke depannya. Harus fokus.
mungkin apa-apa aja nih yang bisa menjadi fokus kita publik terhadap entah itu 2 atau 3 instansi yang memang benar-benar untuk difokuskan untuk mengawal kebijakan. Iya. Emang harus kita fokuskan. Yang pertama, kalau dinas kehutanan itu harus. Ya. Saya rasa itu harus. Ya. Beliau harus. Kepolisian itu harus, ya kan? Ya, mungkin dari Mungkin dari aku dulu. TNI Polri itu harus, ya kan? Ya. Harus, mereka harus. APH ya. APH harus. Kalau dari saya mungkin berbicara bagaimana perbaikan di negara sendiri. Selain daripada mungkin TNI Polri sebagai aparat hukum di Indonesia, kemudian Polhut yang dinas kehutanan di dalamnya ada Polhut, bahkan dia sendiri ada aturan terkait dengan kayu keluar dari hutan itu harus ada scan barcode daripada dinas terkait, dinas Polhut, dinas kehutanan tersebut melalui Polhutnya. Iya. Kemudian dinas lingkungan hidup, kemudian pemerintah daerah, kemudian yang paling penting adalah bagaimana penyadaran masyarakat terkait dengan lingkungan itu sendiri. Hari ini ketika masyarakat katakanlah di hulu nanti di hulunya saja menerima, ketika aparat desa ataupun aparat di kecamatan menerima hal-hal tersebut, saya rasa tidak akan jadi ada perubahan seperti yang kita harapkan tadi, yang kita mau lihat kita mandi di sungai, nengok batu sungai itu betapa indahnya, kemudian kita bisa berenang, kita bisa posting di media sosial kita kayak dulu, kayak kita masih muda-muda pergi ke Betung mandi, airnya jernih di bawah kurisip. Yang hari ini kita pergi di bawah kurisip, airnya kuning, kan itu yang kita harapkan hari ini. Bagaimana ke depan itu ketika memang masyarakat sendiri tersadarkan dengan bencana ini, menolaklah mereka sendiri sebagai pagar utama yang di kawasan mereka, selain daripada kita yang memang di bagian hilir ataupun di kota hari ini, yang jelas-jelas menolak. Karena ketika banjir di sana, airnya tinggi, ya kita di kota ini ya bakal tenggelam ketika banjir di atas. Kan itu. Kemudian untuk dinas sendiri, dinas memang harus lebih fokus terhadap bagaimana apabila memang ada perusahaan logging di atas, ini di luar daripada illegal logging ya. Ketika memang ada kayu yang memang di barcode yang karena ada sistem ya John, ada ketika memang ditembakkan barcode tersebut, barcode itu akan jelas satu kayu itu satu barcode dari dinas kehutanan itu. Jadi nggak akan mungkin kayu bongkahan itu ketika kita tembak barcode nggak keluar, berarti itu kayu ilegal. Sebenarnya itu harus ditangkap. Jadi ketika mungkin tadi Molen ada sampaikan ada kayu ada nomor chat di atasnya, tapi nggak ada barcode, itulah kayu illegal logging. Iya. Tapi ketika ada kayu ada barcode-nya bisa diakses. Karena ada beberapa kayu yang ada barcode di wilayah PD. Saya nengok di TikTok, kemudian di Instagram. Saya coba tes tembak barcode-nya itu nggak bisa diakses. Oh, alasannya ada logo Kemenhub. Dia kan logonya Kemenhub di barcode itu. Ketika kita akses, saya zoom untuk saya akses QRIS itunya, barcode kodenya kayunya, itu nggak bisa diakses. Ini jadi satu persoalan juga ketika ada permainan barcode kayu itu. Karena ketika ada barcode kayu, perbongkahan itu ada pajak dia di dalamnya. Kan itu jadi persoalan. Dan itu kita harapkan juga mungkin untuk Dinas Kehutanan Provinsi Aceh melalui kepala KSP di wilayahnya masing-masing untuk memperketat lagi lah izin-izin kayu yang keluar dari hutan, apalagi yang sifatnya bongkahan ataupun yang telah dipotong, karena wajib bongkahan kalau keluar yang berizin kan. Bongkahan itu untuk dipastikan lagi, diperketat lagi kayu itu. Kemudian kayu-kayu yang dipotong itu kayu yang bagaimana, karena itu ada aturannya sendiri. Jangan sampai kayu-kayu yang memang di wilayah hutan lindung, kemudian wilayah bukan hutan produksi itu dipotong, akan jadi satu persoalan baru lagi nanti ke depannya. Karena hari ini kita nengok ada jalur sungai baru kan.
Jadi kalau untuk aparat penegak hukum sendiri, kalau saya pribadi berbicara aparat penegak hukum, ya sama-sama kita tahu lah. Ya. Semoga mereka berubah. Itu aja. Semoga mereka berubah. Dan semoga mereka paham dengan kondisi ketika barak mereka diluluhlantahkan oleh bencana. Ketika markas besar resort mereka diluluhlantahkan oleh banjir kemarin. Kayak di Aceh Tamiang, mereka sadar hal-hal tersebut. Semoga mereka berbenah, mereka mengikuti instruksi presiden, hajar mafia-mafia tersebut, orang bermain illegal mining ya. Saya nggak berani bilang tambang ilegal karena ada masyarakat di dalamnya yang memang masih main dengan hindang. Masih bermain dengan hindang itu. Tapi yang bermain dengan alat, saya mohon kepada aparat penegak hukum juga, khususnya di wilayah Aceh Barat untuk ditegakkan kembali. Apalagi ini perintah, kalau saya perintah Panglima Besar Mu'alim. Ya. Udah menegaskan melalui Presiden Prabowo juga, kemudian sudah diteruskan oleh Presiden, Kepala Daerah juga sudah. Untuk aparat penegak hukum lebih bekerja ekstra lagi. Apalagi dari video kemarin kalau kita di Aceh Barat, ada video beko yang dibawa sama sungai. Jadi kalau dibilang nggak ada, sudah dilakukan razia. Toh buktinya kemarin kok ada di video di Aceh Barat ada beko yang terbawa sama arus banjir. Mungkin itu, John, kalau dari aku. Kalau aku, yang pertama kali kita harus awasi itu pertama DPM PTSP. Itu yang harus kita awasi dulu. Karena apa? Izin KKPR itu di mereka dulu. Maksudnya kita bisa akses nih. Tiap tahun ada aja bertambah perusahaan di Aceh Barat, tapi kita nggak tahu yang mana perusahaannya tuh. Iya. Ada aja bertambah pertama. Itu DPM PTSP. Harus kita clearkan dulu nih DPM PTSP. Terus baik mining maupun logging, ini kita bicara mining dulu. Itu ada SDM dulu. Mereka juga nggak boleh sembarangan asal teken-teken aja. Nah, SDM tuh harus bertanggung jawab. Terus kayak tadi ada kehutanan, Kementerian Kehutanan, nggak boleh asal teken aja untuk logging nih. Nggak asal teken. Nggak asal teken, maksudnya asal teken. Nggak asal, ya kan? Dia memang nggak boleh asal kan, nggak boleh asal. Maksudnya kan licin. Jangan nanti udah nanti ada amdalnya ini. Padahal amdalnya ecek-ecek. Kalau kita mau buka-bukaan, ayolah. Jangan mereka periksa. Kita panggil konsultan internasional. Mereka yang bukanya. Betul nggak nih? Berani nggak mereka nih? Kalau dibilang kita yang datangkan nih, nggak usah. Kalian kan ada dana perusahaan. Kalau kalian mau buktikan kalian benar, datangkan itu. Berani nggak mereka? Terus apa lagi? Lingkungan hidup, udah pasti. AMDAL tadi kan? Kalau ada mining tadi, perhubungan juga kita harus awasi. Yeah. Bagaimana AMDAL lainnya? Terus, apalagi yang kita harus awasi? Ya tadi, penegak hukum tadi, APH. Bagaimana TNI Polri yang memang udah buka-bukaan kemarin di DPRA, di gedung parlemen tuh kan, data-datanya tuh. Bagaimana TNI Polri di situ. Dan itu bukan kita yang bilang. Kalau pesan saya untuk instansi-instansi tersebut, kalau kata Caimin, bukan kata saya, kata Caimin, tobat kalian. Yeah. Tobat kalian semua. Itu Caimin udah bilang, tobat kalian semua tuh. Itu mungkin harus terawasi. Berarti mungkin karena ini udah mengingat 1 jam juga Bang Kak. Iyalah, lebih kan. Lebih kayak lebih. Ini malah lebih. Jadi mungkin ada pesan lain yang ingin disampaikan entah itu ke publik untuk menggerakkan publik untuk sama-sama kita menjaga tempat kita. Untuk audiens semua, yang pertama saya bilang kita setelah ini bukan hanya fokus kepada recovery, kita juga fokus bagaimana asal usul daripada bencana ini terjadi. Dan untuk pemerintah sendiri, saya sangat berharap Barak tadi bagaimana rumah sakit darurat itu ada, pendidikan darurat itu ada, bahkan psikiater juga harus diadakan di situ. Dan menyangkut hal tersebut, saya rasa kita semua ini adalah generasi yang memang akan menikmati dan merasakan dampak tersebut. Baik kita ataupun 10 tahun mendatang, anak cucu kita juga akan merasakan dampak ini. Maka semuanya kita ini harus merasa punya tanggung jawab, punya kesadaran diri kita sendiri. Kita harus mampu untuk menjaga daerah kita sendiri. Gimana, guys? Mungkin kalau dari aku sendiri, mungkin Jona, berbicara harapan, tentunya besar harapan kita kepada pemerintah pusat, bagaimana pemerintah pusat hadir untuk merecovery ini semua. Bagaimana menangani masyarakat, warga yang terdampak hari ini. Kemudian
investigasi lebih lanjut terkait dengan bagaimana bencana ini bisa terjadi, yang lumpurnya bisa setinggi 2 meter, kemudian kayu bertebaran di pemukiman masyarakat, bahkan menutupi sungai dan menghasilkan aliran sungai baru karena tertutupnya sungai. Ini harus ada investigasi lebih lanjut, kemudian siapa yang bertanggung jawab terhadap hal ini. Oh, kalau memang perusahaan yang melakukan ini, negara harus bertanggung jawab karena yang mengeluarkan izin adalah negara. Ini satu. Kemudian yang kedua, bagaimana hari ini pasca banjir, ini harus benar-benar dulu kita prioritaskan dulu pengungsi-pengungsi, warga-warga yang memang menjadi korban hari ini. Ini harus kita prioritaskan seperti yang sudah kita bahas ke belakang barusan. Dan untuk penonton juga bagaimana hari ini sama-sama kita membantu masyarakat. Seperti tagar yang sudah beredar, warga bantu warga, rakyat bantu rakyat, korban bantu korban, bahkan sama-sama mari kita bantu memang wilayah-wilayah yang belum terakses, kemudian belum terjamah oleh pemerintah daerah atau oleh masyarakat itu sendiri. Bahkan ada yang belum keluar dari wilayahnya. Kemudian kita juga turut berduka cita untuk keluarga korban yang ditinggalkan di bencana Sumatera ini, baik itu di Aceh sendiri, kemudian di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Untuk memang hari ini mau nggak mau uang daerah itu untuk bencana itu tidak seberapa. Itu harus kita pastikan dulu. Karena dengan dana yang terbatas tidak akan mampu mengatasi ratusan ribu pengungsi, ribuan korban yang sudah meninggal. Ini tidak akan mampu. Kemudian belum lagi ribuan rumah yang telah hilang, tidak akan mampu mengcover dengan dana darurat yang ada di Aceh. Ini omong kosong ketika dikatakan bisa tercover. Itu omong kosong yang ngomong itu. Kemudian kita harap uang 500 miliar yang dikucurkan oleh Prabowo itu tidak dipersulit untuk dicairkan, untuk membantu recovery masyarakat yang ada di Aceh, khususnya di wilayah Aceh ya. Mungkin kalau dari aku itu karena besar harapan kita hadirnya Prabowo di Banda Aceh kemarin memimpin rapat penanggulangan bencana di Sumatera ini dengan dana 500 miliar, kemudian perintah-perintah beliau kepada ISDN terkait dengan listrik dan lain-lain, gas, itu untuk segera, jangan diperlama lagi ya. Mungkin itu kalau dari aku, mungkin kita fokus dulu bagaimana masyarakat pengungsi, kemudian korban. Mungkin itu kalau dari aku. Kalau dari saya, mungkin udah dari Maulana tadi, udah dari Oges, ya kan? Harapan saya negara bertanggung jawab dan para tuki pemodal itu bertanggung jawab dalam pembenahan ini. Itu yang paling penting. Ya, saya paling penting itu. Dan untuk korban, ya kita bersama-sama juga nih, masyarakat kan harus. Ya. Masyarakat juga harus, ya kan, berdonasi banyak-banyak untuk masyarakat korban di sana, di Aceh Tamiang, di Pantai Cermin, di Betong Ate, dan di PD Jaya juga ada ya beberapa wilayah. Jadi harapan kita mulai hari ini lebih ramai lagi ya kan untuk tolong menolong yang memang terkena bencana itu. Tapi memang negara harus bertanggung jawab. Kita harus jadi pemantau untuk negara harus bertanggung jawab atas penyembuhan para korban, kerusakan para korban. Nah, negara juga harus menuntut para toki. Kalau saya fokus kepada toki. Toki harus bertanggung jawab, nggak boleh tutup mata nih. Nah, perusahaan juga nggak boleh tutup mata nih, harus. Jadi jangan cuma kita aja yang bergalang dana. Jadi coba semuanya. Itu aja harapan saya itu. Dan mungkin setelah ini benar-benar diselesaikan. Nah, itu aja. Dan mungkin harapan dari kita semua bahwa negara secepatnya menetapkan status bencana nasional. Ya, pasti. Itu. Mungkin untuk kawan-kawan, kita juga berharap kawan-kawan bisa ikut tergerak, kawan-kawan bisa ikut mengajak kawan-kawan lainnya untuk sama-sama kita menyuarakan hari ini satu persoalan. Bagaimana caranya status bencana nasional untuk bencana yang terjadi di Sumatera ini segera ditetapkan oleh Presiden.